Oke, kali ini kita akan membahas pola bilangan, barisan, dan deret. Kita mulai dengan pola bilangan. Nah, barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Ya, perhatikan kata kuncinya, urutan dan aturan tertentu. Jadi misalnya kita lihat, ini ada contoh barisan bilangan, kita bisa selidiki apakah barisan-barisan ini memenuhi unsur ada urutan kemudian ada aturan, ya. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama 1 2 3 4 5. Ya, kita bisa pastikan bahwa bilangan selanjutnya adalah 6, ya. Kita pasti ini, ya. 6 7 dan seterusnya, ya. Yang barisan kedua 2 4 6 8, ya, kita bisa lihat polanya itu pasti tambah-tambah 2 12 dan seterusnya. Yang barisan ketiga 14 11 8 5, ya, kita bisa pastikan bahwa kurang 3, ya. Berarti ini kurang 3 2 kurang 3 minus 1 dan seterusnya, ya. Kita lihat barisan selanjutnya 2 minus 2 2 minus 2. Iya, ini cuma berganti tanda, berarti maksudnya bilangan berikutnya adalah 2, selanjutnya minus 2 dan seterusnya, ya. Cukup simpel. Kemudian barisan selanjutnya Anda lihat 1 1/2 1/4. Ya, kita bisa menentukan suku berikutnya adalah 1/8, ya. Suku berikutnya pasti 1/16, ya. 1/32 dan seterusnya. Sekarang Anda perhatikan yang selanjutnya 8 4 3 1 minus 2 minus 5. Sepertinya tidak ada pola, ya. Ini dikurangi 4 dikurangi 1 kurangi 2. Ya, ini kurang, ya. Kita tidak melihat ada pola, ya. Jadi ini kita tidak anggap sebagai sebuah barisan bilangan, ya. Yang selanjutnya 1 5 3. Ini selisihnya 4, selisihnya 2, selisihnya 4, selisihnya 2 tapi sudah naik, ya. Kita tidak menemukan sebuah pola dari apa yang dinyatakan sebagai barisan bilangan. Jadi yang dua bagian ini kita tidak anggap sebagai sebuah barisan bilangan. Oke, kita lanjut sekarang dengan pola bilangan. Perhatikan, ya. Tiap-tiap barisan bilangan, pada barisan bilangan disebut suku, ya. Kita akan familiar dengan sebutan suku. Suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A, kemudian suku kedua U2 dan seterusnya, sehingga suku ke N dilambangkan dengan UN. Perhatikan, N itu adalah bilangan asli. Bilangan asli berarti mulai dari 1 2 dan seterusnya. Jadi misalnya kita memiliki barisan bilangan seperti ini, maka U1-nya atau sama dengan A itu pasti adalah 14, ya. Ini 14. Suku keduanya 11. Suku ketiganya adalah 8, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pola dari sebuah bilangan. Perhatikan, ya, misalnya kita punya barisan bilangan 1 3 5 7 dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan, berapakah suku ke 1725?
Apakah kita akan menentukan secara manual 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya sampai kita temukan suku ke 375? Tentunya tidak demikian ya. Berarti kita akan mempelajari pola dari suatu bilangan. Nah, kita perhatikan contoh pertama ini ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Coba kita lihat suku pertamanya adalah satu ya. Perhatikan satu ini. Nanti sebentar kita bisa manipulasi menjadi 2 kali 1 dikurangi 1. Coba kita lihat suku kedua, 3 itu adalah bisa kita manipulasi menjadi 2 kali 2 dikurangi 1. Suku ketiga, yang 5 ini ya, kita bisa manipulasi menjadi 2 kali 3 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Suku keempat bisa kita manipulasi, yang 7 ini adalah 2 kali 4 dikurangi 1. Ya, Anda perhatikan bahwa kita memanipulasi sampai kita bisa menemukan ini ya, bilangan asli yang berurut 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita akan menemukan ya yang konstan ya. Ini seperti ini dan ini ya. Sehingga kita bisa menentukan polanya. Sehingga kalau kita lihat ini suku pertama ini 1, suku kedua ini 2, keempat itu 4. Sementara ini semua adalah tetap yang 2 dan 1. Berarti untuk suku ke N kita sudah bisa temukan polanya. Itu pasti adalah ini ya, 2 dikali N ya. 2 dikali N. Ini perhatikan N yang di sini ya. Dikurangi 1. Atau kita boleh tulis 2N kurang 1. Berarti kita temukan polanya UN sama dengan 2N kurang 1. Jadi kalau kita mau cari suku ke 100 ya, ini contoh ya penerapannya. Suku ke 100 berarti sama dengan 2 kali 100 dikurangi 1. 200 kurang 1 berarti suku ke 100-nya adalah 2 kali 100, 200 kurang 1 berarti suku ke 100-nya adalah 199. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Kita memiliki barisan 1, 4, 9, 16. Oke, kita manipulasi, kita tulis dulu suku-sukunya. Ini U1, 1, U2-nya 4, U3-nya 9, U4-nya adalah 16. Sekarang kita manipulasi seperti yang pertama tadi. Oke, sepertinya bisa kita tulis ini ya. Ini 1 dikali 1. 4 itu boleh kita tulis 2 kali 2. 9 bisa kita tulis 3 kali 3. Anda perhatikan bilangan aslinya sudah tampak. Berarti ini adalah 4 dikali 4. Berarti kalau kita ambil N ya, kita bisa temukan N itu adalah UN itu adalah N
dikali N. Atau kita tuliskan lebih ringkas, UN itu sama dengan N kuadrat. Oke, itu contoh kedua. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan 3 suku pertama suatu barisan dengan rumus suku ke N-nya UN sama dengan 3N kuadrat kurang 2. Oh ya, ini berarti kita tinggal menerapkan rumusnya. Berarti kalau U1, ya, semua N di rumus ini kita ganti 1. Berarti itu adalah 3 kali 1 kuadrat dikurangi 2. Itu hasilnya adalah, oh sebentar, kita bisa tuliskan semuanya ini. Berarti U2 adalah 3 kali 2 kuadrat dikurangi 2. Suku ketiga adalah 3 kali 3 kuadrat dikurangi 2. Yang pertama hasilnya 1 kuadrat 1 kali 3 dikurang 2 adalah 1. Kemudian 2 kuadrat 4 kali 3 12 kurang 2 adalah 10. Dan yang terakhir 3 kuadrat 9 kali 3 27 dikurangi 2 sama dengan 25. Sehingga kita dapat 3 suku pertama barisan tersebut adalah 1, 10, 25. Oke, kita lihat contoh keempat. Tentukan rumus suku ke N dari barisan 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Berarti kita buat seperti contoh pertama ya. Berarti U1-nya itu adalah 4. Coba kita tulis 4. Ini 8 ya, 6, 8, 10. 4 ini kemudian kita bisa manipulasi. Ini adalah 2 tambah 2. Coba kita tahan yang 2 itu adalah 4. Jadi 6 itu adalah 4 tambah 2. 8 itu adalah 6 ditambah 2. 10 itu adalah 10, 8 tambah 2. Sekarang kita lihat hubungannya. Hubungan dengan bilangan asli kita bisa tulis ini 2 kali 1. 4 itu adalah 2 kali 2. 6 itu adalah 2 kali 3. 8 itu adalah 2 kali 4. Ya, jangan lupa ada tambah 2-nya di belakang. Tambah 2. Kita lihat ini bilangan aslinya sudah tampak ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini tetap semua ya, yang ini tetap. Berarti kita bisa menuliskan UN adalah 2 dikali N 2 dikali N tambah 2. Atau kita bisa ringkas, UN-nya adalah 2N tambah 2. Iya, itu rumus ya, rumus atau pola dari barisan yang diberikan ya. Kita lihat contoh yang kelima ya. Suatu barisan bilangan dengan rumus UN, maaf ya, ini soalnya adalah UN sama dengan, ini ada sama dengan ya. Atau kita tulis ulang, UN itu adalah UN sama dengan 1/2 dipangkatkan N. Berarti kalau kita cari suku pertama itu adalah 1/2 dipangkatkan 1. 1/2 dipangkatkan 1 hasilnya 1/2 ya.
U2 berarti 1/2 dipangkatkan 2 sama dengan 1/4 ya. Perhatikan untuk A per B dipangkatkan N itu adalah masing-masing dipangkatkan. A pangkat N, B dipangkatkan N ya. Berarti U3 itu adalah 1/3, 1/2 pangkat 3 atau 1 pangkat 3, 1 pangkat 3 1, 3 pangkat 3, 1/2, maaf, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 ya. Coba kita tulis kembali, 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. U4 berarti adalah 1/2 dipangkatkan 4. 1 pangkat 4, 1. Kemudian 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Ya, jadi kita bisa temukan barisannya adalah 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Nah, kita lihat pertanyaan kedua berapa suku kelima dan suku ketujuh ya. Suku kelima, suku ketujuh berarti kita bisa menggunakan rumusnya ya. Jadi U5 sama dengan 1/2 dipangkatkan 5. Seperti tadi berarti 1/2 pangkat 5 itu adalah 32 ya. Kemudian U7 berarti 1/2 dipangkatkan 7 ya. Ini pangkat 64 ya. 2 pangkat 7 adalah 1/128. Ada cara lain yang lebih mudah? Ya tentunya kita bisa langsung gunakan barisannya. Jadi kalau barisannya kan sudah diketahui, maaf ya. Barisannya sudah diketahui seperti ini ya. Sudah diketahui seperti ini. Ada pola yang bisa kita hitung secara manual walaupun tidak menggunakan rumus. Jadi kita tahu ini polanya 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ya. Ini kan dikali 2 ya. Ini 1/32, 1/64, 1/128. Ini juga masih bisa kita hitung 1/256 dan seterusnya. Jadi untuk menentukan suku kelima dan suku ketujuh bisa langsung dari sini. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini suku kelimanya 1/32. Suku kelima, suku keenam, suku ketujuh 1/128 ya. Oke, sama saja hasilnya ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Hitunglah N jika UN sama dengan 3N tambah 3 sama dengan 30. Ya, berarti kita bisa manipulasi seperti ini. Oh ya, ini maaf ya, ini harusnya 3 pangkat N ya. 3 pangkat N. Oke, kita tulis kembali. 3 pangkat N tambah 3 sama dengan 30. Oke, kita manipulasi, berarti ini 3N, 3 pangkat N sama dengan 30 dikurangi 3 atau 3 pangkat N
sama dengan 27 ya, 27. Nah, kita bisa manipulasi 27 itu dalam bilangan berpangkat. 3 pangkat n itu sama dengan 3 pangkat 3 ya. Ini adalah persamaan eksponen sederhana, berarti kita bisa ambil n sama dengan 3 ya. Karena ini sudah sama ya. Ini sudah sama 3, ini 3, n sama dengan 3. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang masih kita menghitung nilai n. Sekarang n adalah n kuadrat tambah 1 sama dengan 17. Oke, coba kita tulis kembali. N kuadrat ditambah 1 sama dengan 17. Ruas kiri kita sisakan n kuadrat, maka ruas kanan adalah 17 kurang 1, 16. Nah, kita bisa tentukan ini ya. Agak beda dengan yang tadi, ini kita bisa tentukan n itu adalah tambah kurang akar dari 16. Berarti n itu sama dengan 4 atau n sama dengan negatif 4. Nah, pada bagian ini kita harus memilih ya. Kita ingat di barisan tadi n-nya itu adalah bilangan asli ya. Sehingga kita tidak perlu menggunakan yang n sama dengan 4. N sama dengan negatif 4. Ini tidak boleh kita gunakan karena dia bukan bilangan asli. Berarti kita gunakan n sama dengan 4. Nah, yang terakhir kita melihat pengertian deret ya. Deret itu adalah jumlah n suku pertama dari suatu barisan dan dilambangkan dengan Sn ya. Jadi kalau kita memiliki barisan bilangan 1, 3, 5, 7, maka S4 itu berarti kita menjumlahkan 4 suku pertamanya, yaitu kita bisa tulis 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ya. Bisa kita hitung ya. 10, 16 ya. S2 berarti kita menjumlahkan suku pertama dan suku kedua. S1 kita berarti hanya menjumlahkan suku pertama ya. Ini 3 ya. Sedangkan S5 kita menjumlahkan 5 suku pertama. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 itu baru suku keempat. Kita bisa menentukan suku kelimanya, berarti ini tambah 2 ya, berarti 9. Jumlahnya adalah 25. Oke, demikian pembahasan kita pola barisan bilangan dan deret. Semoga bermanfaat.